Halo Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Untuk para Sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Leo. Nah, untuk para sahabat Leo, kita akan melihat kondisi dia saat ini untuk seseorang yang pernah menyakiti para sahabat Leo. Nah, kita akan lihat seperti apa kehidupan dia saat ini ya. Dan sebelum videonya dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan yang bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Leo ya, kita akan lihat. Dia yang pernah menyakiti kamu ya, seperti apa kondisi dia saat ini. Seseorang yang pernah menyakiti para sahabat Leo, kita akan lihat seperti apa kondisi dia saat ini. Dia yang pernah menyakiti para sahabat Leo, seperti apakah kondisi dia saat ini. Oke. Nah, di sini kita akan lihat untuk kehidupan asmara dan hubungannya dengan orang-orang sekitar dia ya, seperti apa kondisi dia saat ini ya. Nah, di kehidupan asmara maupun di kehidupan hubungannya dengan orang-orang sekitar dia, entah itu rekan kerja, rekan partner, atau bisa juga orang-orang di satu lingkungan yang sama dengan dia, orang ini tidak pernah bisa berlanjut lama hubungannya ya. Jadi hanya sebuah hubungan yang indah di awal, sebuah hubungan baru yang dimulai tapi tidak lama atau dalam waktu singkat hubungan ini akan berakhir ya. Hubungan yang tidak ada kelanjutan ke depannya seperti apa ya, terutama beberapa di sini mungkin dianya juga pernah yang berulang-ulang memulai menjalin sebuah kedekatan dengan sosok lain ya. Tapi di sini ya hubungannya hanya sekedar manis dan indah di awal ya. Jadi sebuah hubungan yang singkat, sebuah hubungan yang akhirnya tidak berkembang ya. Jadi bukan sebuah hubungan serius yang membawa hubungannya ke jenjang yang mungkin sampai yang berpacaran atau yang sampai menikah ya. Tapi di sini sebuah hubungan yang hanya sekedar yang awal-awal dan kemudian berakhir dengan sendirinya ya. Nah, bukan hanya di kehidupan asmara tapi berteman dengan siapapun, entah itu orang baru ya. Di sini juga dia tidak bisa yang bertahan lama dalam arti ya seorang yang baru kenal kemudian dekat menjadi teman, menjadi sahabat, lalu menjadi tempat berbagi suka duka. Nah, tidak akan seperti itu ya. Jadi dengan siapapun dia kenal, dengan siapapun dia dekat, hanya awal-awal saja ya. Dan hubungannya juga sangat singkat, bahkan tidak ada yang lebih dari sekedar kenal doang gitu ya. Nah, di sini dia sepertinya ya tidak menemukan seseorang yang benar-benar memahami dia, yang cocok dengan dia dan bisa bersama-sama dengan dia seperti menjadi seseorang yang saling membantu, saling berbagi cerita dan sebagainya ya. Begitu juga dengan partner bisnis ya. Jikapun dia memulai sebuah hubungan kerjasama dengan orang baru, ini juga tidak berlangsung lama ya. Bahkan bisa jadi ya belum sampai yang benar-benar dekat juga udah yang bubar ya hubungannya, dan juga termasuk dengan rekan kerja ya. Jadi tidak ada seorang rekan kerja pun yang bisa menjadi partner yang lama banget atau seseorang yang selalu saling membantu dalam pekerjaannya, tapi hanya sekedar yang ya hanya singkat hubungannya ya. Jadi ya sampai saat ini dia tidak menemukan seseorang yang benar-benar selalu ada buat dia ya. Jadi inilah kondisi dia di hubungannya dengan orang-orang sekitar dia dan di kehidupan asmara dia. Lalu di kartu selanjutnya kita lihat untuk keuangan dia ya, seperti apa kondisi orang ini di keuangan. Nah, di keuangannya ini bisa dikatakan untuk keuangan dia saat ini ya, orang yang pernah menyakiti kamu ini bisa dikatakan tidak berkekurangan ya, tapi untuk tahap berkelimpahan juga tidak ya. Tapi ini lebih ke
sebuah kondisi di mana, dia melakukan beberapa hal dan kemudian menghasilkan secara materi dan dia bisa, membelanjakan, uangnya untuk keperluan yang dia inginkan. Nah, di sini masih mampu ya. Tapi untuk yang kemudian, menabung dan investasi lalu, menjadikan dirinya kelimpahan, di sini tidak tidak akan ada cerita seperti itu ya. Bahkan di sini beberapa orang ini ya, bisa jadi juga masih ada yang terikat hutang dengan pihak lain ya. Mereka mungkin, ya melakukan beberapa perjanjian dengan pihak lain yang berkaitan dengan keuangan ya. Entah dia yang, meminjam atau mungkin, dia yang meminjamkan kepada orang lain dan belum dibayar juga bisa ya. Jadi uangnya juga tidak sepenuhnya ada di tangan dia ya, bisa mungkin beberapa yang udah punya pasangan. Nah, mungkin saja ada yang juga, di bawah kontrol, si pasangannya ya secara keuangannya ya. Jadi dia tidak bisa yang dengan bebas menggunakannya ya, tapi hanya untuk keperluan yang memang benar-benar perlu dan hal-hal yang dia sukai mungkin dia bisa ya. Nah, tapi di sini secara menabung atau mungkin, melakukan beberapa investasi dia harus yang bertanya dengan pihak lain dulu ya. Nah, secara materi bisa dikatakan dia tidak memiliki kontrol sepenuhnya ya. Bisa jadi ada seseorang yang juga memiliki peran penting di dalam keuangan dia yang mengatur semuanya ya. Nah, ini bisa orang dekat dia, entah orang tuanya, saudaranya, atau mungkin pasangannya, atau bisa juga beberapa di sini adalah partner bisnis dia atau ya seseorang yang punya peranan penting lah ya, yang pastinya dia tidak bisa bebas ya. Dan di sini untuk keuangan bisa dikatakan juga mungkin orang ini juga ada yang, bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Jadi secara keuntungan yang dia dapatkan, penghasilan yang dia dapatkan juga harus yang, dibagi 2 ya. Jadi tidak sepenuhnya, menjadi milik dia ya. Nah, jadi kondisi dia ya seperti inilah ya, tidak yang berkelimpahan tapi untuk dikatakan minus juga tidak ya, cukup yang pas-pasan dan masih berharap kepada pihak lain. Dan di kartu selanjutnya kita akan lihat seperti apakah kondisi dia di bisnis dan usahanya. Bisnis, usaha, dan karir ya. Nah, jadi beberapa di sini mungkin para sahabat Leo, seseorang yang pernah menyakiti kamu ini, saat ini dia sangat-sangat yang kebingungan ya. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan karirnya, bisnis atau usaha yang sedang dia jalani, dia benar-benar sedang berada di kondisi agak-agak galau dan ragu ya. Nah, ragunya ini bisa jadi beberapa hal ya. Meragukan dirinya sendiri, meragukan partner bisnisnya atau rekan kerjanya atau bisa juga meragukan kemampuan dirinya ya. Nah, jadi beberapa yang mungkin berada di sebuah kondisi sedang berkarir, ini bisa juga tentang dia juga ragu dengan masa depan karir dia ya. Jadi antara ingin yang tetap fokus berada di satu karir atau mungkin mengganti pekerjaan atau mungkin dia juga bingung ya harus memilih mana ya. Nah, banyak keraguan yang terjadi di dalam hatinya ya, seperti yang perang batin seperti itu ya. Dan sedang bingung, tidak tahu harus memutuskan seperti apa kondisi dia saat ini ya. Beberapa yang berada di sebuah pekerjaan bisa jadi juga keadaannya tidak begitu nyaman ya, sehingga dia juga yang berusaha mencari pekerjaan baru, tapi kembali lagi dia juga bingung apakah harus memang mengganti pekerjaan atau tetap memilih untuk stay di pekerjaan yang sudah ada ya. Bisa jadi ada beberapa pertimbangan yang belum bisa diambil keputusannya ya dari segi penghasilannya atau dari segi beban pekerjaannya atau mungkin dari lingkungan pekerjaannya yang membuat dia sedikit ragu, bimbang dan juga galau ya. Nah, begitu juga dengan beberapa yang mungkin sudah punya usaha atau bisnis ya, bahkan untuk mengambil sebuah keputusan dia juga bingung di sini ya. Antara dia mungkin ada yang bekerja sama dengan pihak lain, di sini dia mungkin juga sedikit ragu ya, meragukan kerjasamanya atau meragukan partner bisnisnya juga bisa karena ya mungkin saja beberapa juga ada yang ketahuan mencurangi dia atau melakukan beberapa tindakan yang kurang baik ya sehingga dia juga bingung ingin tetap melanjutkan kerjasama ini atau memilih untuk stop ya. Tapi beberapa lagi ini bisa juga tentang dia kebingungan untuk sebuah keputusan penting dia ya, yang berkaitan dengan tawaran bisnis atau usaha
atau mungkin juga tentang kerjasama yang ditawarkan juga dia bingung ya, apakah harus menerima atau tidak. Yang pastinya orang ini berada di sebuah kondisi galau banget ya, jadi dia seperti tidak menemukan satu prioritas untuk dirinya harus seperti apa dan bagaimana. Nah, sehingga untuk mengambil keputusan juga dia yang sangat-sangat meragukan dirinya sendiri ya. Nah, jadi inilah kondisi dia ya. Jadi ya bisa dikatakan sebuah kondisi yang kurang stabil ya dan untuk dirinya sendiri dia juga bingung ya. Jadi ya sebuah karir yang bisa dikatakan bukan tentang perkembangan karirnya, tapi dia sendiri untuk ingin maju atau mundur juga bingung ya. Jadi ini bukan sebuah kondisi yang baik sebenarnya. Bahkan untuk mengambil keputusan buat dirinya dia juga ragu dan tentang kemampuan dirinya dia juga yang bingung ya, tidak percaya diri seperti itu ya. Nah, jadi bisa dikatakan kondisi yang kurang baik juga yang sedang dihadapi di beberapa bisnis atau usaha atau mungkin di pekerjaan dia ya. Nah, jadi inilah, mereka ya, orang-orang yang pernah menyakiti kamu dengan kondisi mereka saat ini ya, seperti apapun kondisi mereka, ya kita doakan saja semoga mereka ini tetap semangat dan, kuat dalam menjalani dan menghadapi berbagai, tantangan yang sedang dihadapi ya. Dan untuk para sahabat Leo, kamu yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.